Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di awal minggu kedua bulan Januari tahun 2026. Hari ini adalah hari Senin, tanggal 12 Januari 2026 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang pertama dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Yesus Kristus tampil di Galilea dan memanggil murid-murid yang pertama. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab 1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan 8. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 116 ayat 12 sampai dengan 14 dan ayat 17 sampai dengan 19. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Markus 1 ayat 15 dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus 1 ayat 14 sampai dengan 20. Bacaan Injil pada hari ini bisa dibaca pula dalam Injil Matius 4 ayat 12 sampai dengan 17 dan Injil Lukas 4 ayat 14 sampai dengan 15 untuk ayat 14 sampai dengan 15 dan Injil Matius 4 ayat 18 sampai dengan 22 dan Injil Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11 untuk ayat 16 sampai dengan 20. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 dan tanggal 11 Januari 2021. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Senin tanggal 10 Januari tahun 2022. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Markus 1 ayat 14 sampai dengan 20. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini kepada jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 1 ayat 14 sampai dengan 20 terdiri dari dua bagian, yaitu Injil Markus 1 ayat 14 sampai dengan 15, Yesus tampil di Galilea, dan Injil Markus 1 ayat 16 sampai dengan 20. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Sahabat Kuntum yang terkasih, setiap orang memiliki jalan hidup dan kehidupan masing-masing, serta tidak semuanya melayani Allah Tritunggal Maha Kudus secara total. Walau begitu adanya,
Apapun semuanya harus mempunyai satu unsur yang sama di dalam konteks iman, yaitu rela mengikuti Allah Tritunggal Maha Kudus dan meninggalkan segala salah dan dosa. Sama seperti Simon, Andreas saudara Simon, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang meninggalkan jala dan orang tua mereka serta orang-orang upahannya, lalu mengikuti ajakan Yesus Kristus, sebagaimana kita bisa baca dari dalam Injil Markus 1 ayat 16 sampai dengan 20. Hari ini Yesus Kristus di dalam bacaan Injil pada hari ini mengajak kita untuk bertobat. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Injil Markus 1 ayat 15. Sahabat Kuntum yang terkasih, bertobat berarti pertama menerima karunia iman dengan penuh syukur, lalu menjalani hidup dan kehidupan dengan cinta dan pelayanan. Kedua, menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Raja dan Tuhan dalam hati kita, sehingga kita menjadi hamba yang berguna baginya. Yang ketiga, menemukan Yesus Kristus dalam setiap peristiwa sejarah manusia, termasuk diri kita sendiri, sambil menyadari bahwa Dia adalah asal mula, inti dan akhir dari keseluruhan sejarah, di mana segala sesuatu telah ditebus olehnya, serta di dalam dirinya semua mencapai kepenuhannya. Yang keempat, hidup dengan pengharapan karena Yesus Kristus telah mengalahkan dosa dan maut, di mana Ekaristi adalah jaminannya. Kelima, mencintai Allah Tritunggal Maha Kudus melebihi apapun di dunia ini, dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan yang kita miliki. Yang terakhir atau yang keenam, mengarahkan segala akal budi dan kehendak kita kepadanya, karena segalanya adalah milik Allah Tritunggal Maha Kudus. Oleh karena itu, untuk bertobat, kita perlu menjadikan Yesus Kristus sebagai segalanya bagi kita, dan mencintai segala kehendak Yesus Kristus atas segala sesuatu sambil bersyukur atas apapun yang Ia berikan kepada kita, termasuk jika pemberiannya tidak sesuai dengan keinginan kita. Bahkan bila perlu kita dapat memaknai pemberian Yesus Kristus yang tidak sesuai dengan keinginan kita sebagai ungkapan untuk makin mencintainya dengan mengatakan, "Jika engkau menginginkan seperti itu, maka begitu pula saya." Sahabat Kuntum yang terkasih, selamat memulai minggu baru. Semoga mulai hari Senin ini kita menjadikan Allah Tritunggal Maha Kudus segalanya dalam hidup dan kehidupan kita selanjutnya. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat pada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama, kapanpun dan dimanapun. Terima kasih, selamat pagi, selamat memulai minggu baru, selamat beraktivitas, dan semoga Allah Tritunggal Maha Kudus senantiasa melindungi dan memberkati kita di sepanjang hari ini. Shalom.